Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh Solehudin, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, ini koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Ada 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, kemudian yang 1.3 visi guru penggerak dengan paradigma inquiry apresiatif. Ini prolog dari penjelasan koneksi antar materi, Bapak Ibu. Ini ada perintah di LMS. Yang pertama yaitu buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Oke. Saya menerapkan peran sebagai pemimpin pembelajaran, di mana peran ini adalah salah satu peran guru penggerak di sekolah saya. Mulai dari menerapkan disiplin positif dengan mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan, menyebarkan prinsip motivasi restitusi dalam setiap keadaan pembelajaran di kelas dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Saya juga menerapkan keyakinan kelas dari setiap kesepakatan kelas dengan menggunakan kalimat positif, serta melakukan segitiga restitusi dalam setiap permasalahan yang terjadi pada murid saya di SMA Negeri 1 Kapetakan. Lanjutannya, ini semua dilakukan sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai kodratnya agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut beliau juga, mendidik dan mengajar itu adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidikan Indonesia saat ini yaitu merdeka belajar, merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan 6 karakter. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Dan yang ketiga, berkebinaan global. Serta yang keempat, bernalar kritis. Dan yang kelima, yang keenam, kreatif, ya. Oke. Kemudian lanjutannya, dalam mewujudkan hal tersebut, saya memiliki beberapa nilai guru penggerak seperti inovatif, reflektif, berpihak pada murid, dan kolaboratif. Saya juga menerapkan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang memimpikan murid di masa depan, seiring dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu menjadikan sebagai visi untuk selanjutnya diwujudkan dalam kegiatan aksi nyata. Dalam mewujudkan visi, Bapak Ibu, saya melakukan pendekatan inquiry apresiatif, ya tentunya dengan BAGJA, ya, atau Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi di sekolah saya. Untuk mewujudkan hal tersebut, mulai sekarang saya sudah berusaha menumbuhkan budaya positif. Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah saya yang harus berpihak pada murid agar murid bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan rasa tanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, perintah di LMS yang ke B adalah buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini atau berikut. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Ya, disiplin positif, teori kontrol, motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, begitupun segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Konsep disiplin positif menurut saya yaitu seseorang memiliki rasa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan pada nilai kebajikan universal. Sebagaimana pernyataan KHD, pertanggungjawaban atau selalu menjadi hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya.
Adapun konsep posisi kontrol yang saya pahami itu ada 5. Yang pertama pembuat hukuman atau pemberi hukuman, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat teman, dan yang kelima manajer. Begitupun teori kontrol, menurut saya itu perilaku seseorang yang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada teori motivasi. Teori motivasi yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga untuk menghargai diri dengan nilai yang dimiliki. Ya, jadi ada 3 teori motivasi: menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga adalah menghargai diri dengan nilai yang dimiliki. Adapun hukuman dan penghargaan, ya, yang pertama bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah. Penghargaan juga tidak efektif. Kenapa? Karena penghargaan mematikan kreativitas, mengurangi ketepatan, ya, bahkan menghancurkan potensi, bersifat sementara. Ya. Sedangkan kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa terima. Menurut saya, keyakinan keras juga adalah nilai yang disepakati oleh guru dan murid serta sudah mendarah daging di sanubari hati seseorang, sehingga tanpa disadari bahwasannya dia memiliki keyakinan dalam melakukan hal sesuatu. Ya. Begitupun tentang konsep segitiga restitusi, menurut saya digunakan di setiap keadaan permasalahan dalam kehidupan, terutama di sekolah. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yang ketiga menanyakan keyakinan. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Bahwasanya setiap kelas harus memiliki keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Begitupun tentang posisi kontrol. Saya dari seorang pemberi hukum dulu, sekarang berusaha menjadi seorang manajer. Hal ini dibuktikan dalam usaha saya menerapkan segitiga restitusi dalam setiap pemecahan masalah. Yang ketiga, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul ini di sekolah maupun di kelas? Sebelum pembelajaran, saya selalu bersama-sama dengan murid saya menerapkan kesepakatan kelas berdasarkan keyakinan yang kami miliki. Begitupun jika ada masalah seperti anak melanggar kesepakatan kelas, maka solusi yang dilakukan adalah dengan segitiga restitusi, dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan pertanyaan keempat di LMS, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya merasa senang sebab ada perubahan yang dialami oleh saya setelah mempelajari modul ini, modul 1.4 tentang budaya positif. Respon saya juga begitu baik, dalam pembelajaran lebih semangat. Kemudian pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yang saya miliki yaitu di setiap kelas saya ada keyakinan kelas yang muncul. Penerapan segitiga restitusi juga sudah mulai konsisten dalam setiap masalah yang saya hadapi pada murid saya. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi saya masih cenderung sebagai teman, walaupun berusaha semaksimal mungkin ingin menjadi seorang posisi kontrol sebagai manajer. Itu yang perlu saya perbaiki. Kemudian yang keenam, pertanyaannya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai? Yang sering saya pakai adalah pemberi hukuman, ya. Kemudian yang kedua, perasaan saya sekarang ini senang karena saya mulai sedikit-sedikit merubah posisi kontrol saya, setidaknya menjadi teman. Kalau bisa nanti secara bertahap ingin menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Perbedaannya terasa sekali. Setiap pemecahan masalah terhadap murid saya selalu tenang. Saya menerapkan tahapan-tahapan dalam pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang ketujuh, pertanyaannya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan? Jawabannya sebenarnya kita semua sudah menerapkan segitiga restitusi sejak dulu. Hanya saja secara teoritis mungkin baru tahu sekarang, atau secara konsep baru tahu sekarang. Jadi lebih rapi sekarang.
tahapan yang sering saya praktekkan adalah memvalidasi tindakan yang salah, tahapan kedua ya. Jadi dulu saya langsung masuk ke tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Tidak menstabilkan identitas dulu, tidak suruh tenang dulu anak. Jadi langsung memvalidasi tindakan yang salah. Saya juga mempraktekkan tahapan validasi tindakan yang salah ini dengan menanyakan apakah tindakan yang dilakukan murid saya itu sudah tepat atau tidak ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir di LMS, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting dalam mempelajari proses menciptakan budaya positif? Hal lain yang penting untuk dipelajari ini adalah dengan kolaborasi antar murid, guru, dan warga sekolah. Karena budaya positif ini harus melibatkan semua elemen. Agar apa? Agar berjalan lancar dan berjalan secara baik. Begitupun rencana tindakan aksi nyata. Bapak Ibu, saya merencanakan tindakan aksi nyata dengan judul implementasi budaya positif dengan penerapan posisi kontrol di SMA Negeri 1 Kapetakan. Latar belakangnya sehubungan dengan pentingnya posisi kontrol seorang guru dalam menghadapi setiap permasalahan murid di SMA Negeri 1 Kapetakan. Setiap guru harus menerapkan posisi kontrol manakah yang tepat sesuai dengan kodrat murid di SMA Negeri 1 Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Tujuannya yang pertama, guru mampu mengidentifikasi posisi kontrolnya. Yang kedua, guru mampu memilih posisi kontrol sesuai dengan kodrat murid di SMA Negeri 1 Kapetakan. Tolak ukurnya, Dewan Guru dapat menuliskan pada secari kertas atau mengungkapkan melalui lisan posisi kontrol apa yang mereka miliki selama ini. Kemudian tolak ukurnya, Dewan Guru dapat menerapkan posisi kontrol ketika berhadapan dengan murid di sekolah sehari-hari. Kemudian ini ada perencanaan atau lini masa tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait rencana yang akan dilakukan, itu mengidentifikasi posisi kontrol guru SMA Negeri 1 Kapetakan. Yang kedua, pelaksanaan ini melakukan diseminasi atau presentasi melalui forum ya terkait posisi kontrol dalam modul 1.4 budaya positif. Setelah itu saya melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan bersama teman atau rekan-rekan saya. Harapan saya setiap guru mampu mengidentifikasi posisi kontrolnya sebagai seorang manajer, walaupun setiap orang memiliki posisi kontrol yang berbeda-beda. Bapak Ibu, ini dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama tentunya kita harus meminta rekomendasi kepada kepala sekolah. Ini langkah pertama yang perlu kita lakukan, rekomendasi pimpinan Bapak Ibu kepala sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dengan teman CGP dan GP satu sekolah. Ini penting karena mereka sudah pernah melakukan aksi nyata modul 1.4. Begitupun teman CGP kita dengan satu perjuangan, satu visi, satu harapan yang sama. Yang ketiga, berkolaborasi dengan Wakasek siswaan dan sarana prasarana. Serta yang terpenting adalah berkolaborasi dengan para guru. Kemudian ini yang terakhir Bapak Ibu, maka diseminasi ini dilakukan di ruangan guru secara bersama-sama melibatkan minimal 10 orang guru. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, semoga aksi nyata saya berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.